Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Mutiara Fani dengan MPM 115161069 dari Keras PTIA. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan percobaan untuk algoritma penjadwalan berdasarkan metode sort job first dan round robin sebagai tugas akhir dari praktikum sistem operasi dengan judul algoritma penjadwalan. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang sort job first dan round robin. Untuk sort job first itu merupakan algoritma yang akan menjalankan suatu proses bukan berdasarkan kedatangannya, tapi berdasarkan dari burst time atau waktu yang dimiliki oleh oleh si proses ini. Jadi jika burst time atau waktu prosesnya itu sedikit, maka dia akan di sedikit atau singkat, maka dia akan dieksekusi lebih dulu oleh CPU. Lalu untuk round robin sendiri adalah time sharing atau bergilir dari setiap proses yang mana diberi alokasi waktu tertentu yang disebut juga sebagai waktu kuantum. Lalu prosesnya ini memakan waktu lebih dari waktu kuantum, mana akan digeser ke belakang antrian, kemudian digantikan oleh proses selanjutnya. Setelah proses selanjutnya selesai, baru proses yang sebelumnya itu akan dilanjutkan lagi sampai waktunya selesai. Lalu kita mulai saja dengan membuka CPU-nya. Sini tampilan awal CPU. Lalu kita akan masuk ke compile. Di sini sudah terdapat programnya untuk program penjadwalan dengan I sama dengan 0, for loop-nya N sama dengan 0 to 10, I sama dengan I plus N dengan fungsi NX dan N. Lalu kita compile. Ini program sudah dijalankan di running proses, reading proses, waiting. Lalu kita sini sudah ada compile prosesnya. Yang mana di sini terdapat bahasa pemrograman dari kodenya tadi. Lalu kita load in memory untuk menyimpannya. Oke, lalu kita ke OS simulator. Sini kita akan menggunakan sort job first. Jadi kita pilih ini. Lalu CPU speednya maksimum. Lalu kita buat scriptingnya di sini. Scriptingnya untuk awalnya. Lalu untuk P2-nya ini kita pilih non primitif. Lalu kita atur delay-nya di sini. Kita menggunakan delay misalkan 5 detik. Kita klik-kliknya. Lalu untuk P3-nya kita atur misal 3 detik. Lalu untuk P2-nya kita masukkan 3 detik. Sini sudah ada 4 proses. Ada 4 proses di sini dengan penjadwal P1 berada di ready proses yang mana dia tidak memiliki delay sehingga akan diproses lebih dulu, dan di sini ada P2 sampai P4 di dalam antrian delay. Lalu kita bisa mengklik start. Mungkin ini kita bisa melihat prosesnya. Dia CPU memproses pada P1, lalu dalam antrian akan masuk P2 karena dia yang waktu delaynya lebih dikit. Lalu CPU, setelah CPU memproses P4, maka akan memproses yaitu P3 hingga dieksekusi akhir. Lalu di akhir terdapat P2, yang nanti CPU akan mengeksekusinya pada bagian akhir.
Sudah selesai. Jadi seperti yang dilihat, Search ini menjalankan berdasarkan seberapa singkat burst time-nya. Namun karena pada software simulator ini tidak ada pengaturan proses lifetime-nya, jadi di sini saya menggunakan delay sebagai penggantinya untuk menjalankan berdasarkan waktu kedatangannya. Itu lalu kita lihat di sini, kita lihat pada proses ini. Seperti yang dilihat, tidak, P1 tidak ada karena dia sudah langsung di running terlebih dahulu. Lalu di sini ada P2 dan P3 sampai P4. Dengan P2 itu 32 detik, P3 itu 20 detik, dan P4 itu 8 detik. Di sini kita lihat view lognya. Di sini terdapat proses P1 yang mana dengan elapsed time-nya itu 10 detik dan waiting time-nya itu 14 detik. Lalu pada P2, lalu selanjutnya adalah proses P4 yang mana dengan elapsed time-nya itu 12 detik dengan waiting time-nya itu 8 detik. Lalu pada P3, waiting time-nya 20 detik dan pada P2 itu waiting time-nya 32 detik. Yang mana P2 ini termasuk yang proses terakhir karena lebih lama. Dengan waktu delay-nya juga lebih lama. Kita terus. Kenapa tadi tidak berdasarkan urutan 1, 2, 3? Karena tadi kan kita sudah memasukkan delay-nya itu eh, lebih lama pada P2 yaitu 5 detik, lalu pada P3 itu 3 detik, dan pada P4 itu 2 detik. Jadi karena delay itu, maka posisinya berubah. Sehingga proses yang dilakukan tadi itu P1, P1, P4, P3, dan terakhir P2. Selanjutnya kita akan melakukan round robin. Sini kita ganti ke round robin menggunakan preemptive. Sini proses lifetime-nya kita coba kan. Lalu yang pertama sudah menggunakan delay. Nah, ya. Lalu keduanya kita coba dua dengan ini dua kliknya. Lalu P3-nya kita masukkan batas lifetime-nya 4. Lalu dengan waktu revive delay-nya kita masukkan 2. Klik. Lalu untuk P4 kita coba masukkan 5. Dengan proses delay-nya itu 4. Lalu kita klik. Ini supaya speed-nya juga full maksimum. Sini kita sudah ada 4 proses, di mana proses P1 ini berada di ready process, dan yang 3 lainnya 2, 3, 4 berada di delay process. Lalu kita mau dia bergantian dalam melakukan prosesnya berdasarkan waktu kuantumnya. Dan saya perlu berhenti pada P4. Kita langsung lihat pada V proses statistiknya
Di sini P1 lebih dulu di running sehingga tidak terlihat waktu timingnya. Lalu pada P3 dan P2 ini menampilkan waiting time-nya itu sama, yaitu 1 detik, dan P4 2 detik. Kita lihat view-lognya. Di sini P1 lebih dulu diprogres, lebih dulu dijalankan, dieksekusi oleh CPU, lalu menghasilkan waktu dengan perpindahan waktu dan di kill, dan menghasilkan waiting time-nya 0,81 detik. Lalu pindah lagi ke P3. Ini P3 diproses dengan dibandingkan dengan P4, P2, dan berakhir di kill P3-nya dan menghasilkan waiting time yaitu 1,44 detik. Lalu dilanjutkan lagi pindah ke P2 dan berakhir dengan waiting time yaitu 1,79 detik. Lalu terakhir berada di P4 dengan waiting time-nya yaitu 2,16 detik. Dan dengan rata-rata proses waiting time-nya itu seluruhnya 3,42 detik. Jadi itu algoritma Rodbin ini dia mengeksekusi secara bergilir. Jadi kalau waktu waiting time-nya seperti tadi ada 2 detik, 3 detik, dan 4 detik, maka dia akan bisa bergeser ke belakang view sehingga burst lainnya bisa menggunakan CPU-nya. Lalu setelah prosesnya selesai, baru dilanjutkan ke proses yang diundur tadi, dilanjutkan dengan eksekusinya. Nah, seperti yang dapat disimpulkan dari percobaan kali ini, setelah melakukan percobaan sort job first dan round robin, pada sort job first ini menjalankan prosesnya itu berdasarkan waktu burst time-nya, namun uh, uh, yang mana burst time-nya itu bisa dilihat seberapa singkat waktu yang digunakan. Tapi pada OS simulator ini tidak bisa mengatur proses lifetime-nya, jadi dapat menggunakan delay time sebagai pengganti dari arrival sebagai pengganti lifetime prosesnya. Yang mana lifetime di sini tidak berpengaruh terhadap burst time ketika dieksekusi. Lalu sedangkan round robin itu dia akan menjalankan proses secara bergantian berdasarkan waktu kuantum. Seperti yang tadi sudah terlihat dan saya jelaskan. Yang mana lifetime-nya tadi itu dapat berpengaruh pada metode round robin, sedangkan pada sort job first tidak terpengaruh sama sekali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.